A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala kulli umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi di TV yang kita cintai ini. Insya Allah kita akan bersilaturahmi dalam rangkaian talabul ilm, menuntut ilmu. Kiranya apa yang Allah anugerahkan kepada kita bersama dalam silaturahmi ini berujung kepada ilmu yang manfaat. Amin. Salawat dan salam untuk Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, beserta seluruh ahli keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'un tabi'in ila akhir zaman. Pemirsa, pertemuan ini kita akan manfaatkan untuk membahas bagaimana kita memakmurkan masjid, sekaligus juga menjadikan masjid ramah anak. Apa latar belakang filosofisnya hingga persoalan ini kita angkat? Yang pertama, tentu kita melihat bagaimana anak hari ini tidak sama dengan bagaimana kita berkehidupan di masa lalu ketika kita akrab dengan masjid. Anak hari ini begitu banyak cobaan dan ujian yang harus dihadapi oleh orang tua dalam rangka menghantarkan anak itu menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan anak yang bermanfaat untuk keluarga besarnya. Kita mendengar miris hati, ada seorang remaja yang bunuh diri, gantung diri, hanya persoalan stres dan tidak mampu menghadapi kenyataan bahwa dia terlilit utang karena ikut judi online. Sampai akhirnya dia menggadaikan sertifikat rumah orang tuanya. Karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan, dia tanggung sendiri, dia bunuh diri. Tapi yang menjadi perhatian kita semua, sejauh itukah anak begitu amat terlibat dalam sekali dalam persoalan kehidupan kekinian yang dunia hari ini telah menghadirkan bagaimana si anak berinteraksi dengan media sosial. Dia punya HP, sementara HP-nya banyak situs, aplikasi yang bisa saja kalau tak terbimbing dengan baik dia tidak terkontrol akhirnya. Itu kenyataan. Apalagi kita tahu bagaimana narkoba, naudzubillah min dzalik, itu merajalela sampai anak-anak terpapar narkoba hanya gara-gara permen yang ada unsur narkotikanya itu. Dan yang lagi miris, bagaimana kemudian anak yang masih harus sekolah berhenti gara-gara dia terlibat di dalam jaringan naudzubillah min dzalik, penjualan anak barangkali karena unsur seks ataupun ancaman penculikan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, Pak Mirsa, maka kita semua sebagai masyarakat, wabil khusus orang tua, harus melihat bagaimana anak ini bisa hidup dengan nyaman, aman, dan merasa bahagia. Lalu ruang publik yang harus mereka isi, di antaranya tentu adalah masjid. Bagaimana kemudian masjid hadir, dia adalah masjid yang mengayomi anak, masjid yang membuat anak itu suka berkumpul di dalamnya,
dan menghabiskan waktu. Saudara, kita teringat dengan apa yang dikatakan oleh Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, Bapak mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala. Beliau menginginkan jauh lebih baik anak-anak itu menghabiskan waktu di masjid daripada di mall, kemudian di tempat-tempat publik yang lainnya yang tidak terkontrol. Nah, itu bisa kemudian dipahami sebab anak juga bisa menjadi liar karena mereka berteman dengan teman-teman yang memang sudah kecanduan, seperti misalnya naudzubillah min dzalik, ada geng motor, kemudian juga ada kumpulan-kumpulan anak-anak nakal, naudzubillah min dzalik. Nah, maka kita mencoba melihat bagaimana yang dinamakan masjid ramah anak. Nah, masjid ramah anak itu tidak lain adalah masjid yang juga dulu sudah dipraktikkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu pernah melakukan sholat. Beliau ketika sujud itu ada cucu beliau yang bernama Hasan dan Husain bermain di belakang atau di pundak Rasulullah saat beliau sujud. Rasulullah tidak bangkit dari sujudnya kecuali Hasan dan Husain ini turun dari punggung Rasulullah. Begitu juga ada salah satu hadis yang menjadi rujukan kita. Seorang cucu Rasulullah, putri dari anak Rasulullah bernama Zainab, namanya Ummamah bintu Al-As. Pada saat Rasulullah sholat, anak itu digendong. Tapi pada saat ruku dan sujud, anak itu kemudian diletakkan di bawah. Lalu ketika bangkit digendong lagi. Bahkan ada lagi sebuah hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, saya itu ingin memanjangkan bacaan di dalam sholat. Tapi mendengar anak ada yang menangis dan tidak nyaman kalau merasakan bagaimana perasaan ibunya yang menganggap bahwa anak ini menangis. Ada kan perasaan hati seorang ibu itu ketika anak itu menangis merasa tidak enak. Kata Rasulullah, saya pendekkan bacaan itu hanya karena dua orang ini, anak dan ibu. Berarti ini dalil untuk melihat bahwa masjid harus mengayomi anak. Sampai akhirnya definisi dari masjid ramah anak itu adalah salah satu ruang publik, yakni masjid, itu harus memberikan ruang terbuka yang membuat anak itu merasa nyaman, aman, bahagia, dan terkenang dengan pengalaman-pengalaman berinteraksi di masjid. Mereka tumbuh besar, berkembang, sehingga mereka mendapatkan pembelajaran agama dan membentuk karakter yang kuat sebagai seorang anak yang taat kepada Allah. Berarti kalau definisi seperti itu, maka masjid itu menjadi tempat untuk pembinaan anak yang memang harus diajarkan sejak dini untuk mempelajari agamanya itu sendiri. Nah, maka karena itu, kalau kita mau mencari lagi dalil apakah ada korelasi gitu dengan pembinaan terhadap anak itu, tentu di dalam surah At-Taubah dikatakan begini, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha ilallah ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang memakmurkan masjid itu hanya saja yakni orang yang beriman. Siapa yang beriman ini? Mereka yang terpanggil untuk mentaati Allah dalam segala hal.
Orang yang beriman itu adalah orang yang suci dari nilai-nilai yang tidak baik. Karena dia mengagungkan Allah, maka dia menginginkan bahwa dia adalah hambanya. Nah, terkait dengan iman ini letaknya di hati. Untuk memahami hati, ada sebuah hadis. Ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam sebuah tubuh itu terdapat segumpal darah atau daging. Yang daging itu atau darah itu baik, seluruh tubuhnya akan baik. Kalau rusak, seluruh tubuhnya juga akan rusak. Apa itu? Itulah yang dinamakan al-qalb, hati. Maka karena itu apabila orang berbuat maksiat, tanyakan kepada hatinya, apakah hatinya membenarkan atau justru menyalahkan. Tanyakan kepada hatinya apakah dia gandrung dengan perbuatan baik dan merasa tenang, maka itulah yang dinamakan nurani. Nah, untuk hati kita yang dikatakan juga baitullah di dalam tubuh, sementara baitullah di Masjidil Haram itu adalah pusat dari kehidupan manusia di bumi ini, lalu kembali kepada hati kita adalah baitullahnya itu di hati, maka kita menjadi orang yang terikat. Nah, karena itu siapa yang memakmurkan masjid, hatinya selalu gandrung ke masjid, itu adalah salah satu dari orang-orang yang mendapatkan naungan ketika naungan itu tidak ada pada hari kiamat. Maka orang yang beriman tentu juga harus diingatkan kembali bagaimana ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Berarti orang tua itu harus memiliki kepedulian untuk menjaga dirinya dan ahli keluarganya, anak dan istrinya dari api neraka. Maka masuklah ke dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah rumah tangga yang selalu nuru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu itu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Keluar dari rumah, dia akan masuk ke masjid. Masjid yang dijadikan tempat sholat tentu tenang. Maka tidak ada tempat yang lebih mulia kecuali masjid. Kemudian wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang memiliki visi ke depan bahwa mereka hidup bahagia di akhirat. Karena itu lalu kita ingatkan bahwa orang yang memiliki visi hidup di akhirat itu masuk surga, tidak lain adalah orang yang memahami hadis idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus perbuatan amal solehnya kecuali 3 perkara. Nah, di antara ketiga perkara ini itu anak yang soleh, anak yang mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Anak seperti itu adalah anak yang soleh. Kekayaan terbesar dari orang tua adalah anak yang soleh. Maka pembentukannya adalah tidak jauh dari masjid. Karena orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman sekaligus juga orang yang memiliki visi ke depan, masuk surga bersama dengan keluarga. Selanjutnya, wa aqamas shalah. Orang yang mendirikan sholat. Siapa itu? Mereka yang berkomitmen untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana kehidupan tidak makmur, bagaimana kehidupan tidak aman ketika masyarakat yang muslim gandrung ke masjid membawa anak, tapi kemudian mereka melakukan pekerjaan mulia, mencegah perbuatan keji dan mungkar, justru kemudian mereka berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam berbuat kebaikan. Itu tanda bahwa negara aman, kampung sejahtera, lalu akhirnya kehidupan itu bak surgawi. Lalu wa ata zakah. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang senang mengeluarkan zakat.
Ketika anak-anak punya program untuk mengumpulkan mereka sehingga mereka lebih banyak waktunya di ruangan sekitar masjid, entah misalnya di tamannya kah, entah di kantornya kah, entah di masjidnya kah, banyak kegiatan-kegiatan. Seperti misalnya ini, masjid yang ramah anak itu adalah masjid yang memiliki program untuk pembinaan anak-anak, seperti membentuk maulid. Mereka main rebana, main ketipung itu, rabana anggap itu, ya menggendang, kemudian ada yang membaca nasyidnya, kemudian mereka bersalawat. Lalu akhirnya ketika mereka ini sudah skillnya bagus, diundang oleh masyarakat sebuah silaturahmi yang sangat menggembirakan. Atau misalnya ketika anak-anak mendapatkan pengajaran TPA, TK Al-Quran, anak-anak itu memahami bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana mereka membaca Al-Quran yang tajwidnya luar biasa, makhraj hurufnya bagus, bacaannya juga indah dan sangat merdu. Tidakkah ini adalah bibit-bibit yang menjadi kader kita ke depannya? Nah, begitu juga ketika Pekan Rajabiyah yang menjadi pelaksana dari kepanitiaan itu adalah anak-anak seusia 18 tahun ke bawah. Saudaraku semuanya, biaya apapun yang diperlukan demi berkumpulnya mereka, demi kebaikan yang terjadi di sana, tidak lain adalah mereka harus disokong dengan pendanaan. Lalu akhirnya puncak dari orang yang memakmurkan masjid itu tidak lain adalah terbentuknya karakter orang-orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Pemurnian dari kalimat la ilaha illallah. Orang yang sudah mampu mendahulukan kepentingan Allah, tidak yang lainnya, maka mereka adalah orang yang sudah amat begitu dekat kepada Allah. Lalu mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, karena itu petunjuk inilah yang membuat mereka semakin baik, semakin nyaman hidupnya, dan semakin oke. Karena itu, saudaraku semuanya, kita berkesimpulan bahwa masjid ramah anak adalah masjid yang penting untuk menjadi solusi bagaimana mengarahkan anak itu biar hidup mereka lebih terjamin dan lebih terkontrol agar tidak terpapar berbagai macam bahaya yang ada di dunia sekarang ini. Sekaligus juga kita memberikan ruang pengkaderan agar mereka menjadi umatan wasatan. Semoga ini menjadi bagian dari kepentingan kita semua, lalu menyegerakan bahwa ini harus kita lakukan dan kita laksanakan. Demikian, terima kasih. Kriteria masjid yang ramah anak itu tidak lain adalah masjid yang berkomitmen untuk tidak mengatakan kata-kata yang membuat mereka merasa dikucilkan. Jangan ada perkataan yang mendiskriminasi mereka, membuat mereka tidak nyaman. Bahkan naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pemukulan ataupun secara fisik mereka mengalaminya. Yang namanya komitmen bersama untuk menjadikan masjid ramah anak itu adalah masjid justru memberikan pengayuman, masjid yang menyiapkan berbagai macam fasilitas untuk mereka sehingga merasa nyaman di sana. Mereka berkreasi, mereka kemudian berinovasi, lalu mereka berkembang bakat minat mereka sehingga kalau mereka misalnya mau membaca Al-Quran, mereka menemukan di masjid. Ketika mereka mau memahami agamanya, mereka menemukan jawaban itu. Ketika mereka ingin mendapatkan berbagai macam perhatian dari orang tua, mereka pun akhirnya begitu akrab dengan orang-orang yang dikasihi. Nah, maka karena itu, di antaranya persyarat masjid ramah anak itu, kalau bisa kloset atau WC itu ada untuk orang tua, anak pun juga kita siapkan. Ketika misalnya mereka ingin ruang khusus untuk sholat, ya kita berikan. Atau ketika ada semacam problem bahwa anak itu
bisa mengganggu orang sholat karena dia berumur amat kecil, misalnya 5 tahun ke bawah itu, ya kita dengan arif sebagai orang tua harus mengajarinya agar dia tenang di dalam saat melaksanakan sholat. Begitu juga ketika ruangan baca itu atau perpustakaan ada di masjid, ketersediaan buku untuk anak-anak juga ada. Selain tentu buku-buku yang untuk dibaca orang tua, tapi untuk anak juga disiapkan atau diadakan. Sehingga anak itu menarik atau tertarik membaca buku-buku itu. Selanjutnya juga, ya alhamdulillah kalau masjid itu lebih awal menyiapkan ruang terbuka, punya halaman sebagai persyarat juga masjid yang ideal, lalu halaman itu digunakan untuk tempat mereka bermain. Tetapi tetap aman. Kalau misalnya di halaman itu ada pohon besar yang cabangnya atau rantingnya itu ada yang sudah rapuh atau mati, maka potong itu secepatnya supaya tidak membahayakan anak-anak yang bermain di bawahnya. Seperti itu yang dinamakan masjid, persyarat dari masjid ramah anak. Lalu apa peran penting orang tua nih Pak, sehingga anak-anak itu rajin ke masjid Pak? Nah jadi kesalahan besar kalau kita berpikir bahwa masjid itu bukan menjadi tempat yang nyaman untuk beradanya anak. Nah, maka ajaklah anak ketika ayahnya sholat. Karena itu amat membekas untuk pengajaran dirinya. Bahwa dia beserta dengan ayahnya sudah taat kepada Allah. Maka peranan orang tua tentu menyuruh, mendorong, mensokong ketika anak itu berkegiatan di masjid. Contoh misalnya, anak-anak SMA memiliki program misalnya di masjid mereka. Nah karena umur mereka itu sudah agak tua, di bawah 18 tahun, lalu keperluan mereka misalnya mau mengadakan Zoom untuk pelatihan apa gitu, yang mereka punya link di pusat atau di Banjarmasin, sehingga mereka mau berkumpul di masjid, maka pihak masjid atau orang tua itu harus menyiapkan fasilitas seperti ada infocus, ada layar, kemudian juga ada wifi-nya juga. Nah ini include untuk mendukung apa yang mereka inginkan. Begitu juga misalnya, saya berpikir begini, tidak salah sebenarnya anak-anak itu kemudian berkumpul, tapi kemudian juga rame. Karena anak itu kan pada dasarnya ada sifat ingin bermain. Lalu menonton film Islami. Mereka kemudian beberapa saat melihat film Islami itu mendapat pencerahan, lalu ada diskusi sesaat. Ya alhamdulillah, seperti ini adalah usaha-usaha kita untuk membuat masjid itu ramah dengan anak. Anak mau berkumpul di sana, menghabiskan waktu, itu jauh lebih baik. Kira-kira begitu. Oke, kalau terkait ceramahnya nih Pak, kan di masjid kan ada ceramah agama nih. Apakah masjid ramah anak itu harus ada ceramah yang untuk anak-anak itu sendiri? Iya. Jadi setidaknya berikanlah pemahaman keagamaan sesuai biqadri uqulihim, dalam bahasa Arabnya itu, sesuai kemampuan penangkapan dari jamaah itu. Kalau memang anak itu adalah bagian dari jamaah, ya tentu kita juga harus menghadirkan ceramah-ceramah yang membuat anak-anak termotivasi bagaimana menjadi anak yang sukses, anak yang menggembirakan keluarga karena keberhasilan mereka, anak yang membuat juga dia punya masa depan. Namun demikian, jangan sampai melukai arti kehadiran mereka sendiri sebagai anak yang nanti menjadi estafet dari orang tua. Nah karena itu pemahaman kita, ya kumpulkan anak-anak, beri pencerahan kepada mereka sesuai dengan umur mereka, dan mereka riang gembira ketika bertemu dengan penceramah itu. Gitu. Ya. Jadi
pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.